kedua saudara, coba lihat dalam ayat 26. Ayat 26 dikatakan begini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kami. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami perubahan untuk selama-lamanya dalam hidup kita, saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saudara, hal yang kedua, harus menerima damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera ini bukan datang dari uang banyak. Damai sejahtera bukan datang dari harta benda. Saya mau katakan kepada saudara, harta yang kita miliki itu mengecewakan. Manusia yang kita ikuti mengecewakan. Kesehatan kita itu pun mengecewakan, saudara. Apalagi di tengah-tengah situasi wabah virus corona seperti ini. Orang meninggal di mana-mana, saudara. Orang sudah pakai masker, sudah cuci tangan rajin, ya, sudah pakai, pokoknya semua, tapi ada yang masih kena. Orang mulai ragu, gimana Tuhan kalau seperti itu? Saya sudah lakukan ini, sudah ikuti anjuran ini, tapi kenapa masih bisa kena? Saudara, ini bukti bahwa sebenarnya, saudara, apapun usaha kita itu bisa sia-sia. Itu sebabnya yang tidak sia-sia siapa? Hanya satu pribadi, saudara, yaitu Yesus. Apapun keadaan saudara, kalau kau memiliki Yesus dalam hidupmu, percaya Yesus dengan segenap hatimu, saudara, ada jaminan hidup kekal yang Tuhan Yesus berikan. Saudaraku, kekayaan, harta benda, manusia, kesehatan, semuanya mengecewakan. Tapi hanya satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus. Yesus itulah yang datang. Dia katakan kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus datang menghadirkan sukacita dalam hidup saudara. Damai sejahtera yang tidak bisa kita beli dengan kekayaan. Damai sejahtera yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang di luar dari Kristus, saudara. Karena damai sejahtera itu hanya datang, hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, damai sejahtera itulah yang harus saudara miliki di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Saudara, banyak orang hari-hari ini dipenuhi dengan ketakutan. Banyak hari-hari ini orang-orang dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak ada damai lagi. Mau pergi untuk ibadah juga tidak ada damai. Bahkan ibadah di rumah pun tidak ada damai, saudara. Kenapa? Yang lain serang. Kau kurang iman sekali. Ibadah di rumah. Betul, saudara. Orang pakai masker saja dibilang apa? Kau tidak punya Tuhan kan? Kau pakai masker. Kalau ada orang-orang seperti itu, saudara, kasih tinggal dia. Kenapa, saudara? Kalau memang tidak ada tanggung jawab dari diri kita untuk menjaga kesehatan, kenapa juga hukum panjang kamu harus potong? Kenapa rambutmu panjang? Kenapa kamu harus potong? Kasih tinggal saja. Kemudian kamu berkata, nanti Tuhan yang potong untuk saya. Tuhan nanti yang akan rapikan buat saya, omong kosong. Kalau engkau sakit malaria, tidak usah berobat ke dokter. Kalau engkau bilang kau punya iman. Tapi buktinya hari ini apa? Sakit malaria sedikit, kan? Pergi ke dokter, minum obat. Saudara, ada tanggung jawab kita dan ada tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita apapun itu, saudara, kalau saudara lakukan dengan damai sejahtera, lakukan, saudara. Tidak usah pusing dengan orang. Hidupmu itu saudara yang tanggung jawab, bukan orang lain. Hidupmu bukan ditentukan oleh orang lain. Saudara, hari-hari ini banyak orang hidup tidak dalam damai sejahtera. Karena apa? Ada omongan orang, ya. Ada perdebatan yang kita ikuti, itu membuat kita hidup dalam tidak damai sejahtera. Tapi hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini. Dia memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Damai sejahtera yang tidak diberikan kepada orang lain. Damai sejahtera itu diberikan kepada setiap anak-anaknya. Damai sejahtera itu diberikan kepada murid-muridnya. Apapun keadaanmu, saudara, para murid ini sebenarnya mereka tidak pantas untuk terima damai sejahtera. Kenapa? Mereka sudah meninggalkan Yesus.
Ketika Yesus disalib, kemana mereka? Mereka pergi, saudara. Mereka mengecewakan. Mereka tidak layak sebenarnya untuk terima damai sejahtera dari Tuhan. Tapi justru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid yang mengecewakan itu justru Yesus temui, saudara. Yesus perhatikan mereka, Yesus cari, dan Yesus katakan apa? Damai sejahtera aku berikan kepada. Saudara dengar baik-baik. Apapun masalahmu hari ini, Yesus katakan damai sejahtera aku berikan kepada. Persoalan apapun hari ini Yesus katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia ini berikan. Itu sebabnya mari saudara kita belajar sungguh-sungguh bahwa Yesus datang, dia memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, bangkai ya, biasanya kalau tercium oleh hidung kita tidak pernah berubah jadi wangi atau harum. Atau ada yang punya kelainan seperti itu di sini. Yang kalau cium bangkai kemudian jadi wangi. Kalau cium bunga atau parfum kemudian berubah jadi busuk. Ada punya kelainan? Tidak ada ya? Saudara, di mana-mana saudara, yang namanya bangkai itu pasti menimbulkan bau busuk, kecuali ada kelainan. Tapi sejauh yang saya tahu saudara, namanya bangkai pasti baunya busuk. Saudara mau tutup bagaimana, mau kasih minyak bagaimana, pasti tercium bau busuk. Saudara, demikian juga kehidupan dosa yang kita sembunyikan itu seperti bau busuk tadi. Konflik dalam rumah tangga yang kita sembunyikan itu sama seperti bau busuk itu. Itu sebabnya lebih bijak kalau kita setiap orang percaya belajar untuk mengampuni, belajar untuk melupakan kesalahan, belajar untuk menerima kekurangan, mengasihi sesama itu dengan segenap hati. Daripada kita menutup-nutupi, bertemu orang kelihatannya baik-baik tapi sebenarnya penuh dengan dendam dalam diri. Lebih bagus belajar untuk melupakan kesalahan, belajar untuk mengampuni dengan sepenuh hati, belajar untuk mengasihi orang lain, menerima kekurangan. Itu jauh lebih penting, saudara. Supaya apa? Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau saudara tidak belajar untuk mengasihi, tidak belajar untuk mengampuni, tidak belajar untuk melupakan kesalahan, saya yakin saudara, damai sejahtera itu tidak akan pernah ada dalam hidup. Kalau masih ada iri hati, masih ada hal-hal yang saudara tutupi, ya, menyimpan kemarahan, damai sejahtera tidak akan pernah sempurna dalam hidup saudara. Yang ketiga atau yang terakhir saudara, lihat dalam ayatnya yang ke-28. Dikatakan begini, sama-sama kita baca ayat 28, 1, 2, 3. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, hal yang ketiga, saudara perhatikan dalam ayat 28. Thomas awalnya dia tidak percaya. Thomas awalnya dia ragu. Tapi kemudian dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Saudara, ini pengakuan yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar pengakuan dari mulut saja, saudara. Tapi ini pengakuan karena pembuktian. Karena dia sudah lihat sendiri bahwa Yesus memang hidup, Yesus bangkit. Bahkan awalnya dia ragu-ragu dan dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka yang ada di Yesus, saya tidak akan percaya. Kemudian apa saudara? Yesus dengan begitu sabar, dia menuntun keraguan Thomas, sudah sampai dia tunggu 8 hari. Ketika murid-murid berkumpul dan Thomas ada di situ, Yesus menampakkan diri di situ. Dan Yesus berkata apa? Thomas, jangan kau ragu lagi. Mari, cucukkan jarimu itu ke bekas yang ada di lambungmu. Thomas bilang apa saudara? Dia tidak sampai mencucukkan saudara. Karena apa? Dia sudah lihat di situ Yesus. Kemudian dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, kata Tuhanku dan Allahku ini merupakan ekspresi penyembahan, ekspresi pengagungan yang begitu tulus dari dalam hati seorang yang bernama Thomas, yang awalnya takut, yang awalnya ragu-ragu, yang awalnya tidak percaya, tapi dia
kemudian beralih, dia mengagungkan Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Kata Tuhan dan Allahku ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lain yang bisa, yang menyamai sama seperti Yesus. Dan Thomas ucapkan itu, saudara. Petrus, dia pernah memberikan pengakuan kepada Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus senang, saudara, dengan pengakuan itu. Bukan berasal dari manusia, tapi ini berasal dari Allah. Pengagungan, penyembahan dari kedalaman hati kita, Tuhan senang, saudara. Dan Thomas juga melakukan hal yang sama. Dia berkata, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku, engkau adalah pemilik hidupku, engkau adalah Tuhan yang menjadi bagian dalam hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perjumpaan itu akhirnya mengubahkan kehidupan Thomas. Dia yang ragu-ragu, dia yang tidak percaya, kemudian dia berubah hidupnya, saudara, karena berjumpa dengan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang membuat saudara berubah hari ini. Kalau hidupmu hari ini berubah karena pasanganmu, karena kau ingin menikah, karena kau jatuh cinta kepada laki-laki atau perempuan, kemudian dia minta kau ke gereja, saudara, saya jamin perubahan itu tidak akan selama-lamanya. Kalau kau berubah karena kau kecelakaan, saudara, ketika kau selesai, sudah sehat, dan kau sudah bisa beraktivitas, saya yakin kau akan bikin hal yang lebih buruk lagi. Tapi kalau perubahan itu datang dari Tuhan, dan Yesus yang mengerjakan dalam hidupmu, perubahan itu akan berdampak. Perubahan itu tidak hanya bersifat sementara, saudara, tapi perubahan itu akan terus menerus. Perubahan itu akan selamanya, saudara. Dan Tuhan mau, saudara, ada orang-orang yang hidupnya berubah bukan hanya di akhir tahun. Tuhan mau hidup kita berubah terus menerus dan semakin diperbaharui supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dalam hidup kita hari-hari ini, saudara, di tengah situasi yang semua sukar dan sulit, terus tinggikan nama Yesus, terus agungkan nama Yesus, terus sembah Dia, saudara. Akui Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah, saudara. Tidak ada yang lain, hanya Dia yang berkuasa, hanya Dia yang bisa memberi jaminan hidup kepada setiap kita. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Yesus bisa mengubah hidupmu, karena Dia adalah Allah, karena Dia adalah Tuhan. Mari, banyak orang di luar sana yang hidupnya belum berubah. Ini waktunya engkau yang anak-anak Allah, engkau yang orang-orang percaya, jangkau mereka, saudara. Beritakan kabar baik kepada mereka, supaya hidup mereka juga diubah oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan kita berkuasa. Dia sanggup mengubah hati yang keras. Dia sanggup mengubah setiap orang kembali kepada Dia. Ada istilah kepala batu, tapi saya percaya, saudara, sekeras-kerasnya batu, batu itu juga masih bisa. Apalagi dengan kasih setia Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, hati yang keras pasti bisa dilunakkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari Thomas, seorang yang ragu-ragu, seorang yang tidak percaya, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Bukan hanya diubah untuk sementara, tapi diubah untuk seterusnya. Bahkan Thomas di akhir hidupnya, dia dimasukkan ke lubang, kemudian ditusuk, ketika dia mati sebagai orang-orang yang tidak pernah menyangka Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, ini yang Tuhan mau hari ini. Pribadi-pribadi yang hidupnya diubah, yang di makeover oleh Tuhan secara luar biasa. Saya dan saudara sudah diubah Tuhan. Mari, saudara, kita terus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita terus hidup menerima damai sejahtera dari Tuhan, dan kita terus belajar meninggikan nama Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin.